Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dan bersumpah di dalam Al-Qur'an, wal 'asr, demi masa, demi waktu asar. Dalam sebagian tafsir disebutkan. Apa isi sumpahnya Allah Subhanahu wa taala? Innal insan lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam keadaan rugi. Apapun jenis manusia tersebut, baik laki-laki maupun wanita, baik dia masih muda atau sudah tua renta, baik dia pejabat atau rakyat jelata, baik dia tinggal di kota maupun di desa, atas nama insan bermakna umum, manusia, semua berada dalam keadaan rugi. Siapa manusia? Manusia yang Allah bebaskan daripada kerugian, baik kerugian di dunia yang sementara, apalagi kerugian di akhirat yang selama-lamanya. Allah Ta'ala jelaskan dalam ayat berikutnya. Kata para ulama, ayat berikutnya menjelaskan tentang dua sifat manusia yang Allah bebaskan daripada kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Yang pertama, manusia yang menjadikan dirinya sebagai hamba Allah. Apa kewajiban sebagai hamba Allah yang Allah wajibkan kepada kita manusia di dunia ini? Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kewajiban bagi hamba Allah, yaitu manusia, adalah beriman kepada Allah dan beramal soleh. Kewajiban tersebut yang akan membebaskan kita daripada kerugian di dunia dan di akhirat. Akan tetapi yang mulia, Allah menjelaskan dalam ayat yang lain di dalam Al-Quran, iman yang Allah berikan dalam hati kita, terutama kita yang menghadiri setiap panggilan Allah ini, adalah hak prerogatif Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan iman ini kepada seluruh manusia, walaupun manusia itu anak Nabi sekalipun. Walaupun manusia itu keturunan Nabi, keturunan Rasul, belum tentu dapat iman. Walaupun manusia tersebut istrinya Rasul, istrinya Nabi, belum tentu dapat iman. Hatta di dalam hayatus sahabah disebutkan, iman itu Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, walaupun para sahabat itu tidak menginginkan iman itu diberikan kepada manusia tersebut. Sebagaimana anaknya Abu Jahal, Ikrimah. Ini Abu Jahal penentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah ini lari daripada hidayah, tapi Allah kehendaki Ikrimah ini dapat hidayah, beliau beriman kepada Allah. Wahsy, pembunuh paman Nabi Hamzah, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, sehingga dadanya dibelah, jantungnya dimakan oleh anak Abu Jahal. Para sahabat sangat menginginkan Wahsy ini terbunuh karena telah membunuh pamannya Nabi Muhammad. Tapi Allah inginkan Wahsy ini dapat hidayah, maka Wahsy ini beriman kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan anak Nabi Nuh, Kan'an, istri Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh 25 rasul, di antaranya Nabi Nuh yang wajib kita ketahui. Dari 5 orang ulul azmi, Nabi Nuh termasuk di dalamnya. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, termasuk kekasih kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh sangat menginginkan istri dan anaknya dapat hidayah. Nabi Nuh berdakwah dalam surah Nuh, laila wa nahara, siang dan malam. Setiap hari, setiap malam beliau datangi setiap rumah daripada umatnya untuk mengajak umatnya beriman kepada Allah, mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Tapi Allah takdirkan yang beriman kepada Nabi Nuh hanya 80 orang saja, lebih kurang. Hatta istrinya sendiri tidak beriman kepada Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh datang kepada rumah umatnya, pulang Nabi Nuh datang istrinya, mengatakan kepada umat yang baru didakwahkan oleh Nabi Nuh, maukah kalian beriman kepada apa yang diajak oleh Nabi Nuh kepada Allah Ta'ala dan kepada Nabi Nuh? Kalau memang kalian mau mengikuti ajakan Nabi Nuh, dakwah Nabi Nuh, sungguh kalian bodoh, karena aku saja istrinya yang tinggal serumah dengan Nabi Nuh, aku tidak mau beriman kepada suamiku. Maka sedikit sekali daripada pengikut Nabi Nuh karena istrinya tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Hatta ketika Allah mengabulkan doa Nabi Nuh untuk menurunkan banjir besar, yaitu tsunami yang menenggelamkan seluruh kota ketika Nabi Nuh itu hidup, tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh dan mengajak mereka semua naik kepada kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Maka pada saat itu Nabi Nuh mengajak anaknya Kan'an,
wahai anakku, mari kita naik atas kapal, karena tidak akan ada yang selamat daripada banjir atau bencana yang Allah kirimkan kecuali orang yang naik ke atas kapal bersama ayah. Apa kata Kan'an? Wahai ayah, naik saja engkau, aku bisa menyelamatkan diriku bersama ibunda. Kami bisa naik ke atas bukit untuk menyelamatkan diri kami daripada banjir besar. Kata Nabi Nuh, wahai anakku, tidak ada yang selamat kecuali mereka yang naik ke atas kapal bersama ayah. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan ahliku, anak keturunanku Kan'an, agar dia tidak terkena banjir besar. Apa kata Allah? Wahai Nuh, sesungguhnya Kan'an itu bukanlah keluargamu, bukanlah anakmu, karena dia tidak mau beriman kepadaku dan kepada engkau. Biarkan saja dia itu kena azabku. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak selamatkan Nabi Nuh alaihissalam. Inilah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, yang mana ketika Allah bertanya kepada seluruh ruh, baik ruh yang lahir ke dunia ini beriman kepada Allah, atau ruh yang lahir ke dunia ini kafir kepada Allah, para anbiya alaihissalatu wassalam, para penentang anbiya alaihissalatu wassalam, Namrud, Fir'aun, Qarun, Haman, Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kafir hingga hari kiamat. Ketika berada di alam ruh, Allah telah bertanya kepada seluruh ruh. Apa pertanyaan Allah? Alastu bi rabbikum? Apakah kalian mengakui aku ini Tuhan kalian? Apa dijawab oleh seluruh ruh? Qalu bala. Benar wahai Allah, syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Ketika di alam ruh tidak ada yang dilihat oleh seluruh ruh kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah pindahkan ruh kita dari alam ruh ke alam rahim, maka pada saat itulah nampak kudrah, iradah Allah, kasih sayang Allah, rahman dan rahimnya Allah, rahmatnya Allah. Allah lahirkan kita yang berkumpul di rumah Allah ini dalam rahim ibunda yang beriman kepada Allah. Lahir kita ke dunia ini diazankan dan diqamatkan oleh ayahanda kita sebagai bentuk kita dimasukkan ke dalam orang yang beriman kepada Allah. Kita tidak pernah meminta kepada Allah, ya Allah, lahirkanlah saya dalam rahim ibunda yang beriman. Dan orang-orang kafir juga tidak pernah meminta, ya Allah, lahirkanlah kami dalam rahim orang tua yang kafir kepada engkau. Itu semua adalah hak prerogatif Allah. Jangankan kita, Nabi saja sudah minta kepada Allah, Allah tak berikan. Allah jelaskan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah katakan kepada Nabi Muhammad, tugas engkau hanya mengajak manusia untuk beriman kepadaku, kata Allah. Aku tidak mewajibkan engkau untuk berikan hidayah kepada orang yang kau ajak. Sesungguhnya hidayah itu hakku, kata Allah, hak prerogatif Allah. Allah akan berikan hidayah yahdi man yasha kepada orang siapa yang Allah kehendaki. Jika kalian tidak menginginkan Wahsy itu dapat hidayah, Allah inginkan Wahsy itu dapat hidayah, maka Wahsy beriman kepada Allah. Begitu juga dengan seterusnya. Maka kita yang diberikan nikmat iman oleh Allah, dari kecil sudah beriman, maka syukurilah nikmat ini, karena tidak ada nikmat yang lebih besar, kata para ulama, dibandingkan dengan nikmat iman yang Allah berikan dalam hati kita. Nikmat iman lebih besar daripada nikmat harta yang kita miliki. Nikmat iman lebih berharga daripada kekayaan yang kita miliki. Nikmat iman lebih besar daripada nikmat jabatan yang kita miliki. Nikmat iman lebih besar daripada dunia dan seluruh isinya. Hatta disebutkan oleh Nabi SAW, barang siapa yang meninggal dunia dapat menyelamatkan imannya walau sekecil zarrah, maka di akhirat Allah SWT akan balas surga besarnya 10 kali lipat dunia dan seluruh isinya. Bagaimana lagi iman yang diselamatkan oleh Sayyidina Abu Bakar ketika beliau wafat, yang kata Nabi SAW, jika ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibandingkan seluruh umatku hingga hari kiamat, maka lebih besar, lebih berat iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka surga yang Allah siapkan kepada Sayyidina Abu Bakar lebih besar daripada seluruh surga-surga yang Allah berikan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat iman ini yang mulia patut kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat iman tersebut? Kata ulama, wa amilus solihat. Cara mensyukuri atas nikmat iman adalah beramal soleh. Al-Imam Abu Laid As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau menjelaskan rukun sah syahadat itu 3. Yang pertama, takriru bil lisan,
Ucap kalimah iman itu dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua kita selalu mengucap, setiap solat selalu kita ulang-ulang kalimah tersebut. Apakah cukup dengan mengucap saja sudah sah iman kita? Belum. Kata beliau, yang kedua, tasdiq fi qalbi. Yakin dalam hati. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan satu-satunya jalan hidup yang diridhai oleh Allah yaitu mengikuti jalan hidupnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah yakin dalam hati, apa bukti yakin? A'malu bil arkan. Dibuktikan dengan anggota tubuh. Orang yang beriman nampak dari seluruh anggota tubuhnya. Mata orang yang beriman akan nampak ketika dia melihat hal-hal yang diridhai oleh Allah. Dia takut melihat hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Lisan orang yang beriman tidak akan mengatakan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Ghibah, namimah, kadzib. Semua perbuatan yang dilarang oleh Allah ditinggalkan dengan lisannya. Lisan orang yang beriman senantiasa menyebut nama Allah, berzikir, berselawat kepada Rasulullah, memperbanyak baca Al-Quran, mengajak orang kepada kebaikan. Inilah lisan orang beriman. Fikiran orang yang beriman selalu husnudzon kepada Allah, selalu berhusnudzon kepada hamba Allah. Pikiran orang yang beriman jauh daripada su'udzon, buruk sangka. Dia akan jauhkan sifat tersebut sejauh-jauhnya. Tangan dan kaki orang beriman akan memegang hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, yang diridhai oleh Allah, yang disukai oleh Allah. Kakinya juga akan melangkah ke tempat yang diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, Allah kaitkan iman itu dengan kaki orang yang melangkahkan ke masjid. Allah Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah adalah mereka yang senantiasa memakmurkan rumah Allah dengan solat berjamaah. Mereka lah orang yang benar-benar beriman kepada Allah, bukan hanya di lisannya, bukan hanya yakin dalam hati, tapi dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka di zaman Nabi SAW disebutkan oleh Nabi kepada para sahabat, kalau kalian mau lihat mana orang-orang yang benar beriman dan mana orang yang munafik, lihatlah pada solat berjamaah mereka. Karena orang yang benar beriman, mereka akan pulang pergi dari rumahnya ke masjid 5 waktu solat, tidak pernah tertinggal takbiratul ula, selalu berjamaah di masjid. Bahkan orang yang munafik di zaman Nabi, kata Nabi, salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah subuh dan Aisyah berjamaah. Artinya apa? Para ulama mengatakan orang munafik di zaman Nabi itu masih solat berjamaah, bukan yang tidak solat dikatakan munafik. Orang munafik di zaman Nabi masih solat, bahkan berjamaah, kecuali subuh dan Isya. Kenapa? Karena subuh dan Isya ketika di Masjid Nabawi di awal-awal Islam belum ada lampu, belum ada penerangan. Nabi solat dalam keadaan gelap. Baru 10 Hijriah ada lampu dibawa oleh sahabat Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, barulah terang. Di awal-awal Islam orang-orang munafik solat zuhur, asar, maghrib berjamaah, hatta berdiri pas di belakang saf Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pencitraan, menampakkan kepada Rasulullah, kami juga ahli jamaah wahai Rasulullah. Tapi Aisyah dan subuh mereka tidak datang lagi. Mereka katakan, tidak mengapa kita tidak datang berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengetahuinya. Mereka lupa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui depan dan belakangnya sama saja bagi beliau. Karena itu salah satu mukjizat bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka iman dengan amal sangat erat kaitannya. Allah jelaskan dalam ayat yang lain, man amila salihah min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun wanita, dalam keadaan beriman kepada Allah, Allah berjanji bagi mereka yang beriman dan beramal soleh di dunia ini, Allah akan berikan kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa itu hayatan thayyibah? Dalam tafsir Jalalain disebutkan hayatan thayyibah bermakna hayatan bimardhatillah. Kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan aisyatan radhiyah, kehidupan yang memuaskan. Di dalam surga itu serba puas kita.
Tak ada nikmat yang Allah berikan kecuali semua memuaskan. Di dunia ini apapun nikmat tidak akan puas kita. Kenapa? Karena di dunia ini bukan untuk memuaskan daripada hawa nafsu kita. Tempat memuaskan hawa nafsu adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup beriman dan beramal soleh bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita umat terakhir. Nabi kita khataman nabiyyin, Nabi penutup. Tidak akan diutus lagi Nabi dari sejak diwafatkan beliau hingga hari kiamat untuk mengajak manusia hari ini yang tidak lagi beriman kepada Allah diajak untuk beriman kepada Allah, yang maksiat diajak untuk taat kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah. Tidak diutus lagi Nabi. Maka tugas siapa dakwah ini? Allah jelaskan, tugas dakwah adalah tugas seluruh umat Nabi Muhammad yang beriman dan beramal soleh. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Ingat mengingatkan kepada kebenaran, ingat mengingatkan kepada kesabaran, merupakan tanggung jawab seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jelaskan dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik kata Allah. Beberapa ahli tafsir menyebutkan, Maulana Ashraf Ali Thanwi dalam kitab Bayanul Quran menjelaskan Allah menggunakan lafaz kuntum bukan lafaz antum. Kalau Allah menggunakan lafaz antum bermakna kalian saja wahai para sahabat umat terbaik. Tapi Allah menggunakan lafaz kuntum, kalian wahai para sahabat dan umat setelah kalian hingga hari kiamat kalau mengikuti kehidupan kalian bi ihsan dengan baik, khairu ummah, semua menjadi umat terbaik. Apa yang menyebabkan para sahabat dan kita yang mengikuti para sahabat menjadi umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ditugaskan oleh Allah untuk mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia daripada kemungkaran dan beriman kepada Allah. Maulana Ashraf Ali Thanwi menjelaskan selanjutnya, kenapa dalam ayat ini kewajiban amar ma'ruf nahi munkar lebih dahulu daripada beriman kepada Allah. Kewajiban berdakwah lebih dahulu daripada kewajiban beriman kepada Allah. Sebagaimana penjelasan kita yang pertama bahwa iman syarat diterimanya amal, tapi dalam ayat ini dakwah lebih dahulu daripada iman. Kenapa? Karena kewajiban beriman dan bertakwa yaitu beramal soleh merupakan kewajiban seluruh umat, dari umat Nabi Adam alaihissalam hingga umat Nabi Isa. Umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad tidak ada kewajiban berdakwah, tidak ada kewajiban watawasau bil haqq watawasau bis sabr, tidak ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada. Kewajiban mereka hanya beriman dan beramal soleh, cukup masuk surga. Tapi kalau kita tidak cukup namanya. Kalau kita hanya memikirkan diri sendiri saja. Kalau bapak-bapak yang punya anak cuma pikir sholat sendiri saja, yang penting saya sudah berjamaah di masjid, tidak usah pikir anaknya mau ada sholat atau enggak sholat, anaknya mau berjamaah atau tidak berjamaah, anaknya mau tutup aurat mau tidak, istrinya mau ada sholat maupun tidak, itu urusan masing-masing. Yang penting saya sudah taat dan beramal soleh kepada Allah, cukup. Tidak akan masuk surga seorang pimpinan sebelum apa yang dipimpin olehnya dia perhatikan semua dan diajak kepada yang ma'ruf dan dicegah daripada yang mungkar. Maka inilah rahasia Allah bebaskan kita semua daripada kerugian di dunia di akhirat, yaitu dua: menjadikan diri kita sebagai hamba Allah, beriman dan beramal soleh. Yang kedua, menjadikan diri kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Ingat mengingatkan kepada kebenaran dan ingat mengingatkan kepada kesabaran. InsyaAllah kalau kita menjalankan kewajiban ini, Allah akan bebaskan kita daripada kerugian di dunia yang sementara, dan insyaAllah Allah bebaskan kita daripada kerugian di akhirat, dan Allah masukkan kita semua dalam surga Firdaus bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.